Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di acara podcast Bicara Tuntas. Kali ini kita mengundang Kapendim 1013 Muara TW Sertu Ihsan Abdullah. Kita akan membicarakan terkait adanya penerimaan TNI AD yang baik itu perwira, bintara dan juga tamtama, dan kita nanti akan berbicara banyak. Karena kenapa kami mengundang hanya Kapendim, karena Dandim 1013 sedang berhalangan, ada tugas di luar daerah, dan kami mengundang humasnya sendiri, Sertu Ihsan Abdullah. Selamat datang Sertu Ihsan Abdullah. Oke, siap, terima kasih Bang sudah memberikan kesempatannya untuk bisa hadir di podcast itulah.com Bicara Tuntas ya Bang. Ya. Terima kasih karena ini kita sudah ketiga kalinya mengundang Kodim 1013 untuk bicara banyak hal terkait itu ketahanan pangan dan juga MBG, makanan bergizi gratis. Dan kali ini kita membicarakan hal yang ditunggu-tunggu masyarakat, yaitu adalah penerimaan TNI, dan nanti akan semuanya diuraikan oleh Sertu Ihsan Abdullah terkait penerimaan ini. Dan kita langsung saja, Ihsan, ini kita ada dengar TNI AD ada membuka penerimaan. Mungkin bisa dijelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh TNI. Dan kebetulan karena kita di sini kan Kodam baru, mungkin memerlukan banyak hal. Apa saja yang bisa Anda jelaskan di sini terkait penerimaan ini? Silakan. Oke, baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sawujud karendem malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, wasengat kajubata. Harus. Yang pertama Bang, kami dari penerangan Kodim 1013 Muara TW ingin memberikan informasi Bang terutama kepada anak-anak muda yang ingin mendaftarkan diri dan bergabung prajurit TNI, baik itu perwira, bintara maupun tamtama. Jadi kita bahas hari ini Bang. Iya, oke. Kemudian mungkin kita pertama dulu dengan apa saja lowongan yang dibuka itu tadi. Untuk lowongan sendiri, yang pertama itu ada perwira ya Bang. Jadi perwira kan dibagi menjadi dua nih Bang. Ada perwira akmil dan perwira PK Bang. Kalau untuk perwira PK ini biasanya diambil dari sarjana. Itu yang sudah sarjana S1 maupun D4 Bang yang diambil. Untuk PK TNI sendiri itu buka pada tanggal 19 September sampai tanggal 25 Oktober. Bang. Artinya sudah dibuka ya? Betul, sudah dibuka sampai tanggal 25 Oktober. Kemudian untuk yang bintara sendiri itu pembukaan pada tanggal 11 September sampai dengan tanggal 8 Oktober untuk bintaranya. Kemudian untuk yang tamtamanya Bang, itu tanggal 11 September sampai dengan tanggal 23 Oktober. Jadi lebih lama Bang untuk yang tamtamanya. Ini bisa nggak dijelaskan seperti sarjana tadi kan, yang artinya untuk perwira tadi. Terus yang kalau untuk bintara ini, itu tingkatan ijazahnya yang diterima itu setingkat pendidikan sekolah atas atau? Untuk bintara dan tamtama sendiri itu ijazahnya sekolah menengah ke atas Bang. Menengah ke atas? Ya, SMA, SMK maupun madrasah aliyah itu bisa Bang. Sarjana pun boleh kan kalau dia ingin ke bintara tadi? Bisa juga Bang. Cuman alangkah baiknya ikut yang ke perwira dulu ya Bang. Untuk penerimaan ini berlaku seluruh Indonesia ya? Betul, seluruh Indonesia Bang. Terus untuk kita Kalteng, terutama di wilayah Das Barito ini, untuk kita dua kabupaten Barito Utara dan Murung Raya ini kemana ininya? Nah, jadi gini Bang, untuk Kodim 1013 Muara TW sendiri itu membawahi dua kabupaten Bang.
yaitu Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. Nah, jadi bagi muda-mudi masyarakat Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya, silahkan mendaftarkan diri ke Kodim 1013 Muara Tewe, Bang. Baik melalui online dan offline. Baik online maupun offline, Bang. Itu tadi. Oke, lanjut. Oke. Kemudian untuk persyaratan umumnya ya, Bang ya. Untuk persyaratan umum yang pertama itu adalah warga negara Indonesia, Bang. Oke, selanjutnya beriman dan bertakwa, menganut salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, termasuk Konghucu ya, Bang. Yeah. Kemudian setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Kemudian umur paling rendah yaitu 17 tahun 9 bulan. Ya, untuk paling tinggi itu 24 tahun. Nah, ini menjadi catatan penting juga. Mungkin sebelumnya batas usia itu hanya 22 tahun. Ya. Kemudian sekarang diperpanjang, Bang. Menjadi 24 tahun. Biar masih lebih banyak bisa masuk. Betul sekali, Bang. Memberikan kesempatan, Bang. Mungkin tahun sebelum-sebelumnya mungkin umurnya sudah habis nih, Bang. Daftar kan 22 tahun mungkin. Termasuk di Kodim tuh banyak, Bang. Udah berapa kali daftar kan? Iya. Karena umurnya udah habis nih, 22 tahun, jadi dia mundur, Bang, nggak daftar. Nah, maka itu kita berikan kesempatan lagi, Bang. 24 jadi, ya? 24 tahun. Jadi kemarin yang umurnya terakhir yang 22 tahun, sekarang banyak nih, Bang, yang daftar nih. Ada yang umur 23, ada yang 24 ke Kodim. Itu, Bang. Selanjutnya, tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan oleh kepolisian. Dan yang paling penting adalah sehat jasmani dan rohani. Itu, Bang. Untuk persyaratan secara umumnya. Kemudian ada persyaratan tambahan nih, Bang. Yang pertama harus ada surat persetujuan orang tua atau wali. Itu, Bang. Penting juga nih, Bang. Harus ada surat persetujuan. Kemudian orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah diproses oleh Dukcapil. Selanjutnya, bagi yang memperoleh ijazah dari negeri lain, dari negara lain di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud kota ataupun kabupaten. Selanjutnya, tidak bertato dan tidak bertindik, Bang. Nah, ini yang perlu saya pertanyakan. Persyaratan tambahan ini terutama poin 4. Tidak bertato, miring bekas tato, dan tidak bertindik bekas tindik. Nah, kebanyakan orang Dayak gitu kan, laki-laki terutama banyak yang tatonya gitu. Itu gimana? Kalau sementara di sini kan tidak bertato gitu. Itu gimana, bisa dijelaskan? Jadi kalau untuk tato sendiri nih ya, Bang ya, mungkin dari Angkatan Darat itu sudah tahu, Bang. Tato yang adat itu gimana, terus tato yang cuman dibikin-bikin aja tuh gimana, Bang. Jadi kan untuk tato adat sendiri ada kriterianya, Bang. Termasuk saya sendiri kan orang Dayak nih, Bang. Jadi saya tahu nih gimana nih tato adat nih. Tato adat kan mungkin pada umumnya kalau orang Dayak tuh bunga mawar itu masuk. Tapi kalau seandainya salah-salan nih, tengkorak, kepala naga, itu nggak bisa tuh, Bang. Kemudian disertai dengan surat keterangan dari kepala adatnya, Bang. Kalau memang itu tato adat ya, Bang. Itu tadi, Bang. Oke, artinya yang ini sudah clear kan? Artinya bisa tato itu, tapi kalau misalkan tato itu tato adat atau ini. Kalau misalnya yang di tangan itu kan, itu nggak boleh, Bang. Nggak bisa tuh kalau udah tatonya di tangan. Udah dipastikan nggak bisa, Bang. Nah, lanjut. Selanjutnya yaitu persyaratan lainnya, Bang. Yang pertama untuk persyaratan lainnya, pria atau wanita ini, untuk wanita ini untuk perwira ya, Bang ya. Pria atau wanita bukan anggota atau mantan prajurit TNI Polri atau PNS. Nah, jadi kalau yang udah ASN nggak boleh lagi, Bang. Siapa tahu dia berhenti, ada cita-cita ya kan, mau jadi tentara kan, malah lulus ini CPNS misalnya. Jadi dia mau ke TNI itu nggak bisa, Bang. Itu aturannya. Kemudian berijazah minimal SMA, Madrasah Aliyah, SMK, baik negeri ataupun swasta. Kemudian untuk yang perwira PK tadi memiliki jasa bagi PS1, S2 maupun D4 ya, Bang ya. Selanjutnya memiliki tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.
Itu tadi bang, untuk tinggi badannya 163 nih bang, kalau untuk bintara ya bang. Bintara. Ya, itu minimalnya bang. Kemudian untuk tamtama itu ada perubahan bang. Semulanya 163, sekarang diturunkan nih bang. Jadi 158. Untuk yang tamtama boleh bang. Kalau tingginya 158 masih bisa bang. Masih bisa ya. Jadi kita memberikan kesempatan untuk adik-adik kita yang mempunyai kemampuan kan banyak nih bang. Walaupun mungkin badannya kurang tinggi, nah, masih bisa. 158 itu kan ya masih tergolong standar lah, masih rata-rata tinggi. Nah kalau yang perwira tadi, sarjana tadi? Untuk sarjana 163 bang. 163. Betul, untuk tingginya sama 163 untuk sarjana. Kemudian bersedia menjalani ketan dinas pertama minimal selama 10 tahun. Selanjutnya bersedia ditempatkan dalam salah satu dari keseluruhan cabangan yang ada di TNI Angkatan Darat, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk TNI AD sendiri bang banyak nih cabangnya bang. Ada cabang kesehatan, kemudian ada keuangan bang. Nah jadi ini harus bersedia nih ditempatkan di cabang ini. Kemudian yang kita tahu mungkin ada kita pernah nonton TNI, ada yang baret hitam, kemudian baret coklat. Nah, itu tadi bang, harus bersedia ditempatkan di cabangan. Selanjutnya harus mengikuti pemeriksaan pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, litpes, dan psikologi. Itu tadi bang, ada administrasi, kesehatan, jasmani, dan psikologi bang. Jadi itu kunci utama ya. Ya, itu kunci utama. Kesehatan, kemudian jasmani, kemudian berkasnya bang, litpes tadi, kemudian selanjutnya psikologi bang. Psikologi, tes psikologi. Tapi kan untuk yang itu kita psikologi bisa artinya belajar dulu dari sekarang. Nah, betul bang. Bisa ada les-lesnya. Iya, kan? ada, bisa dipersiapkan bang. Banyak juga nih les-lesnya dibuka di luar kan bang. Iya. Termasuk kalau kita lihat di YouTube tuh ada tuh bang, banyak juga. Jadi kalau adik-adik kita daripada scroll mungkin yang main game atau mending persiapkan dirinya belajar. Di YouTube juga ada bang. Bisa. Termasuk berenang itu kan juga ya. Betul bang. Sangat perlu sekali. Sangat perlu tuh bang. Harus bisa berenang kita bang. Gimana ntar kita mau nolong masyarakat ya. Malah kita nggak bisa berenang kan ya. Oke, lanjut apa lagi di persyaratan itunya. Kemudian persyaratan administrasi ini bang yang harus disiapkan. Yang pertama itu surat permohonan online. Nah, itu surat permohonan online itu daftar bang. Daftar dulu. Itu ada websitenya bang. Websitenya. Websitenya apa tuh? Nanti kita cantumkan di sini ya. Di bawah ini ya. Untuk websitenya https://2 garis miring ad rekrutmen.tni.mil.id. Itu tadi nanti kita cantumkan di link di bawah ini ya, websitenya. Kemudian selanjutnya ada surat permohonan menjadi prajurit tulis tangan. Jadi kita tulis tangan bang. Kalau di TNI itu kurang lebih ya sekitar 5 rangkap bang. Berkasnya nih yang harus kita siapkan, ada akte kelahiran, kemudian KTP calon dan orang tua, fotokopi kartu keluarga, ijazah dan SKHU SD, SMP, SMA bang. Ini harus dicantumkan juga nih bang. Selain ijazah SMA, ijazah SD, SMP perlu juga bang. Jadi harus dijaga nih. Terkadang kan ada nih yang hilang atau apa. Mungkin kalau hilang bisa diminta surat keterangan. Dia asal sekolahnya bang. Biasanya seperti itu kalau ada kehilangan. Kemudian rapot terakhir SD, SMP, SMA, akte kematian orang tua apabila sudah meninggal, kemudian ada akte cerai apabila sudah cerai, kemudian surat nikah orang tua, pas foto 4x6, SKCK, kemudian BPJS Kesehatan. Itu tadi persyaratan administrasinya bang. Kemudian untuk mekanismenya sendiri bang, nah, biar adik-adik kita nggak bingung nih bang, setelah melengkapi persyaratan yang ada, mungkin sudah siap jasmaninya, sudah siap psikologinya, kemudian mereka bertanya-tanya nih bang, mungkin habis setelah ke Kodim terus habis melengkapi berkasnya gimana nih selanjutnya. Jadi kita jelaskan juga nih bang mekanismenya. Untuk mekanismenya sendiri
Yang pertama itu calon melaksanakan daftar online melalui HP atau komputer dengan website tadi bang, yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya melaksanakan validasi atau daftar ulang di Agenrem ataupun Agendam, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ujian administrasi berupa pemeriksaan ijazah, akte, KTP, kartu keluarga, SKJK, BPJS dan lain-lain. Itu kalau ijazah itu sama ya, harus diregistrasi kayak gitu. Betul bang, itu harus kita cek dulu nih bang, tanggalnya, kemudian asli nggak nih ijazah ini, dia nggak yang punya gitu kan, takutnya nanti malah ntar pakai jasa orang lain lagi, malah jasa bodong, jadi harus kita periksa bang, di situ ada pemeriksaannya. Kan kita mencocokkan nih bang, semua data, baik itu KTP maupun kartu keluarganya, tanggal lahirnya, ya kan bang, itu harus kita cocokkan semua bang. Kemudian setelah dinyatakan lolos administrasi atau berat badan memenuhi syarat oleh tim administrasi, selanjutnya calon akan melaksanakan pemeriksaan ujian kesehatan yang akan diperiksa oleh tim kesehatan. Jadi setelah dinyatakan lulus administrasi, kemudian dicek tidak ada tato dan tindiknya, kita melaksanakan tes kesehatan bang. Jadi semua ini tes nih, ketat nih bang, maksud jadi wajib untuk adik-adik semua ini harus menjaga kesehatan bang. Kalau bisa dicek dari sekarang nih, di bahasanya itu check up ya bang ya. Bisa di check up juga, kemudian bisa menjalani hidup yang sehat lah, nggak usah bergadang, kalau bisa nggak usah ngerokok, apalagi sampai ke narkoba. Apalagi sampai narkoba nih bang, itu terdeteksi semua bang, karena kita kalau di tes kesehatan tuh lengkap, ada tes urin, kemudian selain tes urin kita ada tes darah juga bang, jadi darahnya diambil, jadi tahu nih, apalagi kalau sudah ambil darah kan bang, pasti sudah tahu nih. Ada apa aja di dalam situ kan, termasuk gula darah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, setelah calon dinyatakan memenuhi syarat oleh tim kesehatan, selanjutnya calon diarahkan untuk mengikuti kesegaran jasmani yang dilaksanakan oleh tim jasmani. Jadi setelah dinyatakan sehat nih bang, tadi administrasi sudah, kemudian dinyatakan sehat, kita lanjut di tes jasmani bang. Jadi tes jasmani sendiri ada meliputi lari, kemudian ada push up, kemudian sit up, selanjutnya itu ada pull up, bang, selanjutnya ada lari shutter-run. Shutter-run itu lari yang angka 8 itu bang. Ya, itu. Untuk lari sendiri itu bang ada nilainya. Jadi untuk di pendaftaran TNI baik Angkatan Darat itu, kalau untuk lari itu waktunya 12 menit bang. Jadi jarak maksimal yang ditempuh itu 3.200. Jadi kurang lebih ya sekitar 3 kiloan lebih lah. Jadi untuk bisa dilatih nih sama adik-adik kita sekarang. Termasuk berenang segala itu ya? Termasuk berenang bang. Untuk renang itu jaraknya 50 meter bang. Untuk waktu terbaiknya itu sekitar 50 detik sampai. Memang gugur satu aja, artinya jelek satu ya nggak bisa masuk ya. Karena nilai semua ini diakumulasi bang, dijadikan satu. Jadi kalau bisa nih adik-adik kita ini harus memenuhi ini tadi. Renangnya harus bagus, kemudian larinya juga harus kuat. Selanjutnya push up-nya, sit up-nya itu harus memenuhi syarat bang. Jadi dari sekarang latihan aja kan? Iya, harusnya dari sekarang harus dipersiapkan, harus dilatih nih bang. Terus kemudian, kalau semuanya dari yang pemeriksaan itu termasuk kesehatan segala macam sudah clear lulus, baru mereka dikumpulkan untuk tes ininya ya? Iya betul bang. Nah kita ini kan Kodam baru nih. Iya bang, betul. Kira-kira untuk tesnya itu nanti di mana? Di Palangkaraya atau di kota lain? Misalnya Kalsel gitu? Karena kita sudah bergabung kan? Untuk tes sendiri ya bang ya, kalau untuk wilayah Kalimantan Tengah, itu dia langsung bang ke Palangkaraya. Ya betul sekali. Kemudian untuk daerah Kalimantan Selatan sendiri, itu biasanya tergabung di Korem bang. Namun setelah dari Korem, biasanya akan ke pusat lagi dia bang. Jadi pusatnya tetap ke Kodam. Jadi nanti yang dari Kalimantan Selatan tetap bergabung ke Palangkaraya. Karena kita sudah gabung ya. Agendam 22 Taman Bunga ya. Jadi nama Kodam kita sekarang Kodam 22 Taman Bunga. Itu tadi. Nah, ini ada satu nih pertanyaan yang agak
menggelitik yang kadang bisa muncul terus di setiap penerimaan ini. Iya Bang. Masuk TNI ini gratis apa bayar? Gitu. Nah ini nih Bang, penting sekali dijelaskan ya. Ini di garis bawah ini Bang ya. Kalau ada yang bilang, oh masuk TNI itu sekian harus jual ini, katanya bahkan harus jual tanah dulu, jual sawah katanya gitu Bang ya. Harus ada ordalnya katanya gitu. Ini perlu di garis bawahi Bang. Tes TNI ini gratis Bang, tidak dibungut biaya Bang. Tuh, dengar ya, gratis. Siapapun kalau Anda lengkap, maksudnya kesehatannya sudah terpenuhi, pendidikannya segala macam, artinya gratis, tidak ada bayaran. Betul sekali Bang. Kalau yang termasuk orang dalam gitu, ordal itu. Sama ini juga nih Bang, ini nggak benar nih Bang. Kalau ada terjadi hal-hal seperti itu Bang, segera dilaporkan kita Bang. Akan kita tindak lanjuti Bang. Melapornya bisa ke Kodim atau ke Koramil bisa juga Bang, atau langsung ke website resmi kami. Di bagian penerangan kita ada sosmed Kodim 1013 Mortewe. Bagi masyarakat Barito Utara mungkin yang ingin melapor bisa Bang dilaporkan ke website kita. Jadi itu tadi bilang aman tempat kita melapor pun ada. Kalau ada yang oknum atau siapapun yang ingin membantu melalui mereka dengan jalur uang, itu tidak ada. Betul. Dikatakan masuk TNI gratis, tinggal kesiapan Anda fisik dan jasmani dan rohaninya aja yang dipersiapkan. Hal yang bisa disampaikan untuk anak-anak muda yang ingin bergabung di TNI, apa-apa yang perlu kesiapannya yang lebih penting lagi? Oke Bang, sampaikan nih Bang ya, untuk adik-adik kita, semoga penjelasan ini memberikan gambaran nih Bang pada adik-adik kita tentang tantangan yang akan dihadapi mereka ke depannya. Kemudian TNI ini bukan sekedar profesi Bang, jadi adalah sebuah pengabdian juga Bang kepada NKRI. Itu tadi Bang. Kemudian kami berharap adik-adik juga dapat mempersiapkan diri dengan baik nih Bang, melatih kedisiplinan, kemudian yang paling penting memiliki tekad serta semangat juang yang tinggi. Itu Bang. Oke, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Sertu Ihsan Abdullah terkait penerimaan TNI AD. Dan bagi anak-anak muda, adik-adikku yang ingin bergabung, dipersilahkan segera mempersiapkan diri dengan segala hal termasuk jasmani, rohani dan juga administrasi yang baik. Sampaikan ke melalui online, melalui website tadi http://adi.rekrutmen.tni.mil.id, dan juga yang melalui offline bisa langsung disampaikan ke Koramil dan juga Kodim 1013. Betul sekali. Itulah tadi info yang kami sampaikan terkait penerimaan TNI. Ayo bagi adik-adik yang ingin bergabung silahkan, dan kita ketemu lagi di acara yang sama dengan narasumber hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.